Selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa lagi ada di titik paling rendah, terus mandang ke langit sambil mikir, Tuhan ada di mana ya? Nah, hari ini kita bakal nemuin jawaban yang luar biasa. Dari seorang nabi zaman dulu, namanya Habakuk. Kita akan gali salah satu ayat paling kuat di seluruh Alkitab yang jadi semacam mercusuar iman di tengah gelapnya malam. Tuhan, Engkau di mana? Pernah nanya kayak gini nggak? Ini pertanyaan yang universal banget ya. Seruan yang keluar gitu aja pas kita lagi susah, pas keadilan rasanya jauh, dan pas keheningan Tuhan itu rasanya memekakkan telinga. Nah, pertanyaan inilah yang juga diteriakan oleh Nabi Habakuk ribuan tahun yang lalu. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa ya orang jahat kayaknya menang terus? Atau, kenapa Tuhan diam aja padahal aku udah doa terus-terusan? Kedengeran akrab banget di telinga Anda nggak sendirian. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan jujur dari hati yang lagi bergumul. Dan justru, pertanyaan inilah yang jadi titik awal perjalanan kita hari ini, ngikutin jejak seorang nabi yang berani bertanya pada Tuhan. Oke, sekarang kita bedah ceritanya ya. Tokoh utama kita, Habakuk, adalah seorang nabi yang hidup di salah satu periode paling kelam dalam sejarah Yehuda. Dan ini bukan sekedar cerita kuno loh, ini tuh cerminan dari pergulatan kita semua sebagai manusia, antara iman dan realita keadilan. Coba deh Anda bayangin situasinya. Habakuk ngelihat bangsanya sendiri, Yehuda, lagi hancur lebur dari dalam. Korupsi di mana-mana, moral anjlok. Seolah-olah itu belum cukup parah, di depan mata ada ancaman yang lebih serem lagi. Kekaisaran Babel yang super kejam, siap datang dan menghancurkan semuanya. Wah, ini krisis dari segala arah yang bikin Habakuk akhirnya berteriak kepada Tuhan. Nah, ini dia inti permasalahannya, Habakuk. Ini bukan sekedar keluhan kosong ya. Ini adalah sebuah pencarian yang tulus untuk bisa ngerti keadilan Tuhan di tengah situasi yang kelihatannya justru nggak adil banget. Dia bukan mempertanyakan Tuhan itu ada atau nggak, tapi dia mempertanyakan cara kerja Tuhan. Jadi setelah ngeluarin semua unek-unek dan pertanyaan beratnya itu, apa yang Habakuk lakuin? Dia nggak nyerah atau jadi sinis, justru sebaliknya, dia ngambil sebuah sikap yang kuat banget, sikap menanti jawaban Tuhan secara aktif. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, buat ngerti sikapnya Habakuk, kita perlu kenalan sama satu kata Ibrani ini. Safaha. Ini artinya bukan sekedar nunggu sambil bengong. Bukan. Safaha itu artinya mengamati dengan saksama. Ini adalah penantian yang aktif, waspada. Kayak seorang penjaga di menara yang matanya nggak pernah lepas dari cakrawala, nungguin sesuatu. Metafora menara pengawal ini, wah. Dalam banget artinya. Ini tuh semacam praktek spiritual untuk menciptakan sebuah ruang supaya kita bisa dengar suara Tuhan di tengah berisiknya krisis hidup. Habakuk secara sadar misahin diri dari kekacauan di sekitarnya biar bisa dengar lebih jelas. Terus gimana caranya kita bisa nerapin penantian aktif ini? Ini bukan cuma duduk diam loh, ada 4 tindakan praktis, ya. Teruslah berdoa, jangan berhenti. Selami firman Tuhan buat cari kehendaknya. Terus introspeksi diri dengan jujur. Dan yang terakhir, buka mata kita, amati gimana Tuhan bekerja di sekitar kita. Dan benar aja, setelah Habakuk menempatkan dirinya untuk mendengarkan, Tuhan pun menjawab. Jawabannya itu datang dengan kejelasan dan kepastian yang luar biasa, seolah membelah kabut kebingungan yang lagi menyelimuti si nabi. Mari kita lihat, apa sih pesannya? Coba deh perhatiin, perintah Tuhan ini spesifik banget. Pesannya harus diukir di loh batu, dibuat permanen, dan harus jelas banget. Kenapa? Tujuannya, biar di tengah kepanikan dan kebingungan, semua orang, bahkan orang yang lagi lari sekalipun, bisa lihat dan langsung ngerti. Ini tuh kayak jangkar kepastian di tengah lautan badai. Ini juga poin yang penting banget nih. Tuhan ngenalin konsep moed. Ini buat ngeyakinin Habakuk kalau rencana Tuhan itu berjalan sesuai jadwal ilahinya. Jadi, apa yang kelihatan kayak penundaan dari kacamata kita sebagai manusia, sebenarnya adalah bagian dari sebuah waktu yang sempurna menurut Tuhan. Dan janji ini seolah merangkum semuanya. Sebab penglihatan itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nantikanlah. Ini janji yang kokoh banget. Walaupun dari sudut pandang kita rasanya kok lama banget ya. Dari perspektif Tuhan, semuanya bakal tiba tepat pada waktunya. Nggak akan telat sedetik pun. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Jawaban paling dalam yang Tuhan kasih ke Habakuk. Jawabannya itu ternyata bukan sekedar jadwal, tapi sebuah prinsip kehidupan yang membedakan 2 cara hidup yang fundamental banget. Di sini kontrasnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada jalannya orang sombong. Mereka yang andelin kekuatan diri sendiri, yang hatinya nggak lurus. Jalan ini ujung-ujungnya cuma kebinasaan. Tapi di sisi lain ada jalannya orang benar. Mereka yang hidupnya percaya dan setia sama Tuhan. Nah, jalan inilah yang menuju kehidupan sejati.
Supaya kita benar-benar paham, kita harus ngerti dulu nih kata iman yang dipakai di sini. Dalam bahasa Ibrani, katanya itu emunah. Nah, emunah ini bukan cuma sekedar percaya di otak aja. Emunah itu bicara soal kesetiaan yang teguh, loyalitas yang dalam, dan sebuah komitmen untuk bertindak. Ini adalah keputusan sadar untuk menjalani hidup dalam kepercayaan. Terus seberapa penting sih satu ayat ini? Jawabannya luar biasa penting. Satu kalimat dari Nabi yang mungkin sering kita lewatin ini ternyata jadi pilar utama teologi Kristen. Rasul Paulus ngebangun argumennya soal Injil di kitab Roma dan Galatia ya di atas ayat ini. Penulis kitab Ibrani juga pakai ayat ini sebagai seruan untuk tetap bertahan di tengah penderitaan. Wah, ini kayak gempa teologis yang dampaknya masih kita rasain sampai hari ini. Oke, teologinya udah dapet. Sekarang, pertanyaan paling penting, artinya apa buat kita hari ini? Gimana caranya kita bisa nerapin prinsip kuno ini dalam kehidupan modern kita yang juga penuh gejolak? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ini dia 3 langkah yang bisa kita ambil. Pertama, kayak Habakuk, bangun menara pengawal Anda, sediakan waktu dan ruang khusus buat dengerin Tuhan. Kedua, tuliskan di atas loh batu. Artinya, jadikan janji-janji Tuhan itu fokus utama hidup Anda, mungkin dengan menghafalkannya. Dan ketiga, ya praktekkan, buat keputusan sadar setiap hari untuk mempercayakan hidup Anda, kekhawatiran Anda ke dalam tangannya. Dan ini dia poin krusialnya. Hidup oleh iman itu adalah sebuah pilihan sadar. Keputusan yang nggak tergantung sama perasaan kita atau bukti yang kelihatan di depan mata. Inilah tantangan sekaligus kekuatan terbesar dari pesannya Habakuk. Kita memilih untuk percaya, terlepas dari apapun keadaan kita. Jadi, kita tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah semua kesibukan dan tuntutan hidup Anda, di manakah tempat Anda untuk berhenti sejenak, mengamati dan mendengarkan? Dengan kata lain, di manakah menara pengawal Anda?